الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin, hadirat, wa musyahidin, musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada petang ini kembali Allah izinkan kita berada di rumahnya ini untuk sama-sama mengaji. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk memahami dan kekuatan untuk mengikuti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kepada kita agama ini dengan sempurna, yang telah menunaikan amanah menyampaikan risalah serta berjihad fisabilillah dengan sesungguhnya sehingga sampailah agama ini ke negeri ini yang menenteramkan dan menyamankannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang sentiasa setia menegakkannya. Mudah-mudahan menjadi negeri yang diberikan keberkahan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kaji kita bersama Imam Muslim dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Masuk pada bab yang atau masih dalam kitabu As-Salah, masuk bab yang ke-41, babun nahyi an qira'atil Qur'ani fi ruku'i was sujud. Bab larangan membaca Al-Quran di waktu ruku' dan sujud. Padahal Al-Quran adalah sebaik-baik zikir. Tapi kalau dibaca bukan pada tempatnya, justru mendatangkan ya dosa. Nah, jadi ada masa kita dilarang atau tempat kita dilarang untuk membaca Al-Quran. Di antaranya adalah ketika rukuk dan sujud. Imam Muslim rahimahullah membawakan beberapa hadis yang berkenaan apa yang harus dibaca waktu ruku dan apa waktu sujud, dan dilarang seseorang membaca Al-Quran. Al-aslu, pada asalnya larangan itu maknanya adalah tahrim, dan ketika seseorang membaca Al-Quran dalam ruku atau dalam sujudnya, para ulama berbeda dalam menyikapinya. Yang jelas dilarang. Kalau dilanggar berdosa. Tapi apakah solatnya batal atau tidak? Pertama, mereka membedakan antara Al-Fatihah dengan selain Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah, dikatakan tidak membatalkan salat menurut sebagian, ya, sedangkan membaca Al-Fatihah di dalam ruku dan sujud bisa membatalkan salat. Tapi kalau seandainya dia baca terlupa, ya, sedang ruku terkadang Al-Fatihah terkadang larangan kan, dan dia baca, maka tidak mengapa. Tapi sebagian mengatakan tidak. Kalaupun sempat terbaca karena lupa, menurut Imam Asy-Syafi'i dia masih sujud sahwi. Sujud
sahwi, karena sudah menambah sesuatu yang tak boleh ditambahkan. Ini juga kaum muslim dan muslimah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh sembarangan menambah dalam salat. Jadi kalau ada yang ingin menambah di luar salat aja lah tambah, di dalam jangan. Nah, kadang-kadang kan macam-macam ditambahkan, tidak lamaknya buat nama Nabi lah langsung aja ini kan, karena ya harus pakai Sayyidina. Nyebut nama Allah Ta'ala lama langsung ni. Tak pakai Sayyidina. Jadi itulah, kalau main akal-akalan begitulah hasilnya. Main akal-akalan begitu hasilnya. Harusnya menyebut nama Allah lebih harus dihormati. Ya kalau Nabi harus pakai Sayyidina, Allah juga lebih harus pakai Sayyidina. Karena Allah di antara namanya adalah As-Sayyid. Hadis Tirmizi, innallaha huwas sayyid. Sesungguhnya Allah dialah yang as-sayyid. Ya, yang sayyid seluruhnya. Oh, Nabi hanya sayyidu waladi Adam. Kalau Allah adalah sayyidu al-alamin. Pemimpin seluruh alam ini. Jadi kalau hanya alasan yang tidak enak atau kurang beradab, beradablah pada Allah lebih utama daripada beradab pada Nabi. Tapi kita, masalahnya yang mengajarkan itu kan Nabi, manusia paling beradab, dan diajarkannya kepada generasi paling beradab pula, yaitu sahabat. Maka mereka tidak menganggap itu sebagai kurang adab kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, kita masuk. Qala rahimahullah ta'ala, hadatsana Sa'id ibn Mansur, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn Mansur, wa Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Abu Bakar bin Abi Syaibah sudah sering kita dengar. Lalu mereka berkata bertiga, Sa'id bin Mansur, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Zuhair ibn Harb. Ini semua guru Imam Muslim ini penulis hadis, punya buku-buku hadis. Qalu, mereka berkata, hadatsana Sufyan bin Uyainah, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, Syekhul Haram wa Syekhul Hijaz di masanya. Akhbarani, dia berkata, qala akhbarani Sulaiman ibn Suhaim, telah menceritakan kepadaku Sulaiman ibn Suhaim, yaitu Sulaiman ibn Suhaim Al-Hashimi Abu Khalid Al-Madani, an Ibrahim ibn Abdullah ibn Ma'bad, dari Ibrahim ibn Abdullah ibn Ma'bad, an abihi, dari bapaknya Abdullah ibn Ma'bad, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi radhiyallahu anhu an abi, qala, dia berkata, kashafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitara wan nasu sufufun khalfa Abi Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap sitar, itu pembatas atau apa namanya, gordin, kain rumahnya. Wan nasu sufufun khalfa Abi Bakar, sedangkan jemaah yang terdiri dari para sahabat sedang berbaris bersab-sab di belakang Abu Bakar. Ini kisah di hari-hari terakhir Nabi akan meninggalkan dunia ini. Jadi Abu Bakar yang menggantikan. Khalfa Abi Bakar faqala, dia berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, maksudnya wahai jemaah sekalian, innahu lam yabqa min mubashiratin nubuwah illa ru'ya salihah. Sesungguhnya tidak ada lagi yang tinggal dari berita-berita kenabian kecuali ar-ru'ya as-salihah, yaitu mimpi yang saleh. Yarahal muslim, yang dilihat langsung oleh seorang muslim untuk dirinya,
au turalahu, atau orang lain yang melihatnya dalam mimpinya. Bisa saja Allah berikan kepada kita mubasyirat, yaitu berita gembira bahwa kita misalnya amalnya diterima atau dilihatkan pada orang lain, dilihatkan pada orang lain. Ya, seperti seorang sahabat Nabi alaihissalam, ada 2 orang datang masuk Islam. Yang salah satu dari keduanya lebih rajin dan sungguh-sungguh beribadah. Tapi yang satunya agak santai dibanding dia, tapi banding kita, nah itu ya, bahar ulunnya cendah. Ini memang bahasa mereka santai dengan bahasa santai kita jauh. Kalau awak santai awak gontai. Nah, jadi mereka itu, jadi yang satu lebih dari yang satunya lagi, sampai dia berjihad dan syahid di medan jihad. Dan yang satu lagi setahun setelahnya baru meninggal. Lalu diperlihatkan kepada Talha bin Ubaidillah Al-Ansari atau Al-Muhajirin. Nah, salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Berapa orang muhajirin? Hah? 1 aja. Kesedanya. Jadi kadang-kadang bingung juga kadang nanya. Berapa orang muhajirin, berapa orang ansar? Bingung nih. Akhirnya di absen satu-satu. 1 Abu Bakar, orang mana? Makkah, berarti muhajirin. 2 Umar, orang mana? Makkah, berarti muhajirin. 3 Utsman bin Affan, orang mana? Makkah, muhajirin. Ali bin Abi Thalib, orang mana? Orang Makkah, muhajirin. Sa'ad bin Abi Waqqas, orang mana? Orang Makkah, muhajirin. Abdurrahman bin Auf, orang mana? Orang Makkah, muhajirin. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, orang mana? Orang Makkah, muhajirin. Talha bin Ubaidillah Al-Umawi, orang mana? Bani Umayyah, orang mana? Makkah, muhajirin. Sa'id ibn Zaid ibn Al-As, orang mana? Makhzumi, orang Makkah. Satu lagi Talha bin Ubaidillah, sudah tadi Talha ya. Siapa yang tinggal lagi? Abu Ubaidah, sudah. Zubair bin Awam, Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi, orang mana? Orang Makkah, berarti seluruhnya muhajirin. Seluruhnya muhajirin. Itu petanda bahwasannya muhajirin afdal minal ansar. Muhajirin afdal minal ansar. Sebab Allah selalu menyebut muhajirin dulu daripada ansar. Nah, dilihatkan kepada Talha bin Ubaidillah, seolah-olah dia menuju surga, sampai di pintu surga. Yang wafat setahun kemudian itu lebih dulu masuk surga daripada yang wafat, yang mati syahid tadi. Akhirnya diceritakanlah mimpi itu sehingga jadi trending topik pula. Trending topik di antara para sahabat, sehingga sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana bisa ini mati syahid, yang ini matinya mati biasa, kok dia lebih dulu daripada saudaranya yang mati syahid masuk surga. Sampai ke Nabi jelaskan, bukankah dia hidup setahun setelahnya, berapa kali sujud dan rukuk dia lakukan, dan sudahkah dia bertemu dengan Ramadan? Yang lain tidak. Nah, itu semua membuat dia lebih dulu masuk surga. Makanya Ramadan di depan kita ini jangan sampai disia-siakan. Ya, sekarang dah selesai pemilu, tinggalkan tuh semua. Jangan berbantah aja lah. Bantah aja lah. Soalnya di Sya'ban ini ada 2 peristiwa besar nanti yang akan kita hadapi. 1, amalan kita diangkat dalam laporan tahunan. Puasa tahun lalu, ya, umroh haji yang dilakukan kemarin setahun lalu, atau solat-solat dan semua sepanjang setahun ini dalam laporan tahunan di bulan Sya'ban ini akan diangkat. Makanya Nabi suka puasa banyak di bulan Sya'ban. Yang kedua, di pertengahan malam Sya'ban nanti
atau di malam pertengahan Sya'ban, Allah akan bagi-bagi ampunan. Semuanya diberi ampunan kecuali 2 orang. Satu musyrik. Satu musyrik. Makanya jangan tengok tempat-tempat syirik itu. Jangan terpengaruh oleh orang-orang yang mengajak ke jalan-jalan menuju ke syirikan. Karena kesyirikan pertama terjadi di muka bumi karena mengultuskan. Yang dikultuskan malah kubur pula. Orang yang sudah dikubur pula. Oleh sebab itu, kalau kan cengalek berkah ke kuburan, dong kamu saja. Tapi kalau nak mengingatkan mati, mendoakan orang yang kuburan, baru ziarah. Kalau bebannya ya, nanti bini ke kuburannya, dapat kuntilanak, atau nanti anak ke kuburan, itu apa sih? Itu datang ke masjid. Minta pada Allah yang memiliki itu semua. Karena mengultuskan orang-orang saleh itu adalah jalan menuju kesyirikan. Walaupun yang bawa sorbannya tebal-tebal, tinggi-tinggi, jubahnya isbal-isbal. Nah, iya ya. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Yang kedua adalah musyahin. Orang yang tidak berbaikan dengan saudaranya. Oleh sebab itu, dari sekarang hapus semua gambaran-gambaran buruk terhadap saudara kita dalam hati kita. Niatnya sama Allah, semuanya saya sudah selesaikan ya Allah. Saya maafkan semuanya, habis. Tenang hati kita. Daripada simpan-simpan kan, kaset kusuk disimpan. Didongon tak lama lah. Kaset kusuk tentu. Baik aku ambil kaset tu kusut-kusut tu sudah tu foto di tab dia. Tak apa-apa. Jalan. Maka dibuang saja itu kaset-kaset yang seperti itu tu. Ya saya. Nawu je lah. Kalau buang, dah. Supaya kita dapat ampunan nanti. Iya, enam. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Nah, Talha bin Ubaidillah diperlihatkan itu. Pas ambo nak masuk, togang nek malaikat alun kini le, aku alun lenye, aku alun mati le, alun mati. Padahal sudah dijamin masuk surga. Jadi itu namanya mimpi, payahnya tidak ada alat detektor. Ya, tapi kalau ada orang cerita cayo je lah ya, asalnya tidak mau bersyariat. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan itu, yarahal muslim au turalahu, dilihat oleh seorang atau diperlihatkan pada orang lain untuknya. Ala, ingat, wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an au sajidan. Ingat, saya dilarang. Oh, Nabi pun dilarang rupanya saya. Makanya larangan Nabi itu larangan Allah. Karena Nabi sendiri dilarang, Nabi sendiri diperintah. Makanya Nabi tak lakukan kecuali perintah Allah, dan Nabi tak tinggalkan kecuali larangan Allah. Nah, kalau ditinggalkan Nabi, padahal barangnya ada dan mungkin dilakukan, tak usahlah buat-buat lagi. Ya banyak tukang rayu dan ikut Nabi tapi tak contoh Nabi ni. Ya, nak ikut Nabi tapi amalan berbeza je Nabi SAW. Itu adalah subuhat-subuhat yang disampaikan oleh banyak ahli subuhat. Nyata tu beza subuhatnya. Tentu subuhatnya. Subuhat tu oso iyo oso tido. Oso iyo oso tido. Macam-macam orang buat ni. Makanya orang yang suka buat subuhat selalu khawatir disalahkan. Selalu khawatir disalahkan. Makanya semboyan ini selalu jangan menyalah-nyalahkan. Jangan menyalah-nyalahkan. Apa sebab? Jangan tak yakin juga. Cuma yakinkan juga. Kalau kita kan tak. Kita tak ada, nak salahkanlah. Nabi yang buat, Nabi yang tinggalkan. Apa aja nak permi'raj? Apa nak permi'raj ke langit? Tak isan saja. Kerana ya, bisa je mi'raj lagi. Kan cik Nabi mi'raj ya. Nah, apa itu? Sebab tidak diperintahkan dan tidak
dilakukan oleh Nabi SAW. Misalnya, kalau tidak itu alasannya, tidak ada jadwalnya, tidak ada jadwalnya. Ustaz bisa ceramah bila Jumat ke berapa ketiga di Masjid Raya. Masjid ya tu hari satu jam berapa? Pagi subuh di Ubay bin Ka'ab. Siang Ustaz PKP kumpul. Jadi ya. Ke Pangkalan ya. Nah. Jadi itu Ahadnya dan di Pai Kumpul. Senayan lah pelatihan lo, orientasi. Itu tidak tiada kata Ustaz. Contoh alun lah. Contoh alun. Tasing. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi sendiri dilarang. Siapa yang melarang? Allah. Makanya semua pekerjaan Nabi, perintah Nabi, persuan Nabi itu dari Allah SWT. Maka Imam Syafi'i katakan, istimewanya Nabi dari ulama adalah Nabi itu mutlak ditaati. Kalau ulama, enggak. Makanya kalau ditanya imam antum siapa? Rasulullah SAW. Karena itu yang menyatukan. Ini sabu yang tak baik imam nak. Tak ada imam dah nyelai. Ada Ustaz Sahardin tadi imam. Asal tak ada imam tu. Cuman imam kita yang menyatukan, bukan yang memisah-misahkan. Ini kalau lah sabi mesti akidah Abu Hasan Asy'ari. Fikih mesti Syafi'i. Tasawuf mesti Ghazali atau Junaid Al-Baghdadi. Ekonomi mesti Adam Smith. Itu kan judul. Kalau itu siapa anda atau kalau dari Indonesia, tak apa ya. Ya, tu tiba pergi ke Malaysia, siapa lah imam tu? Maturidi. Akhirnya umat Islam terpecah di seluruh dunia. Itu yang diinginkan menyatukan. Memanglah salah manhaj belajar sitan. Manhaj belajarlah keliru. Wang apa mazhab Syafi'i masuk kelas Syafi'i. Apa mazhab Hambali masuk kelas Hambali. Wang apa kelas Maliki masuk kelas Maliki. Akhirnya tak beda kecuali Syafi'i. Harusnya tak gitu. Tak tanya mazhab berdoa siapa imam Rasulullah. Maka diserahkan ni Al-Quran, ini hadis Nabi SAW. Menurut Syafi'i ke paham, menurut Maliki ke paham, menurut Hambali ke paham, dan menurut Abu Bakar Siddiq ke paham. Kalau bertentangan paham Abu Hanifah dengan Malik, Syafi'i dan Ahmad dengan Pak Abu Bakar, mana ada lur? Abu Bakar dah aman. Nyawakan langsung dia Nabi ambil desa. Iya. Selesai kaji sana. Sanang kaji sana di papa-paya-paya ada nang. Iya, senang-senang kajinya. Ikut Rasul, contoh apa buat dibuat, contoh apa tinggal senang kaji. Tapi ketika lo belok, tentuan yang makanya ketika sampai ke khilaf, banyak khilaf masalah tu mana batu buya. Pilih dek kalian sang ni. Saya ingat isa nantun dia buya Rasul. Tak isa. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, Nabi alaihi salatu wasallam, inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Saya dilarang baca Al-Quran dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud. Lalu apa ini baca ya Rasulullah? Antuk-antuk ajwa aja kan itu? Antuk-antuk ajwa bukan. Ada yang dibaca. Qala sallallahu alaihi wasallam fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb 'azza wa jalla. Adapun ruku, maka ta'zimlah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita baca subhana rabbiyal azim. Karena ta'zim dari kalimat al-azim. Yaitu maka agungkanlah Allah subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung. Nah, wa amma as-sujud, sedangkan sujud fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah berdoa. Jadi di waktu sujud dianjurkan untuk berdoa. Karena apa? Karena kondisi itulah kondisi yang paling mendekatkan hamba kepada Rabb-Nya. Dia meletakkan
anggota tubuh yang paling dihormatinya di tempat yang paling hina. Di depan siapa? Yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha besar. Dia tidak salah dong. Tapi kalau sujudnya depan awak, boleh ya? Boleh tak? Sebab apa? Sama kadang awaknya. Makanya hanya boleh sujud itu hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya tidak boleh sujud kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka fajtahidu fid du'a, yaitu setelah bertasbih subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tanpa wa bihamdi. Si kon uliona. Itu dia apa macam yang kisah lama. Jadi imam lewang NU lewang tarbiyah ke awak kan. Jadi dulu masalah-masalah itu berbantah-bantah je dulu. Jadi kau bantah kini mengikut nang rajuk sanut. Tapi tak perlu bantah je sanut kan. Jadi imam leh sang tentu dia jemaah di barat belakang tak pakai wa bihamdi. Jadi sangen pula deh subhana rabbiyal azim wa bihamdi kan. Jauh deh kawan ni sakit polo no. Subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdi. Tanpa wa bihamdi. Jadi kadang-kadang sampai batal solat tak bantar. Jadi kalimat wa bihamdihi, karena ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, Nabi katakan ij'aluha fi sujudikum, jadikan ini bacaan sujud. Jadi kan tidak ada kalimat kecuali datang dalam riwayat tersendiri. Sebagian mengatakan itu ziyadatu thiqah, ziyadah tambahan dari rawi yang thiqah sehingga diterima. Yang lain mengatakan tidak, itu syadzah, riwayat yang syadz. Dari riwayat syadz itu adalah lemah. Maka diambil oleh sebagian bahwa hukumnya riwayat itu adalah lemah, maka tidak diamalkan. Yang lain mengambil bahwa riwayat itu adalah ziyadatus thiqah sehingga diamalkan. Kalau dia menyebut ziyadatus thiqah pakai wa bihamdi. Ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tak ada masalah, tapi jangan songen. Jangan songen, khususnya kalau musajid raya. Sah ya? Itu boleh. Keduanya. Jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdi. Taib apa tadi? Afwan, setelah baca tasbih subhana rabbiyal a'la, maka dibaca doa faqaminun ayyustajaba lakum atau faqaminun ayyustajaba lakum. Artinya itu adalah waktu yang sangat diharapkan dikabulkan doa. Jadi kalau demikian, awak selalu terbayang atau terpatri dalam keyakinan doa itu mesti diselesaikan salat. Sehingga tidak sedikit apa copek no komat cun. Nyebek kau nak sampai doa orang nak pekojonya. Apa nak sampai doa? Doa dalam solat itu doa. Ya. Dalam salat tetapi nancak doa. Itu sabun dia. Tak bolehnya doa sudah salat dia. Awak nak pernah nyabut tak boleh doa sudah salat. Cuman ditafsirkan dia seorang. Itu sama tu kaji lihatnya Allah di hati mesti bajisim kan itu kan. Asal itu di framing dia mosong awak meyakini Allah
bertubuh sehingga jadi mujassimah. Nyo nafsir seorang. Apa sebab? Nyo ndak ngerti lah. Nyo ndak pernah baca dia kerja apa-apa dah. Ndak pernah baca buku awak dia. Jadi bukunya tak buku awak. Itu masalah. Kaum muslimin dan muslimat. Makanya di dalam solat itu bertenang orang. Sama juga dengan solat jenazah. Mana lama? Solatnya atau doa sudah solat? Padahal solat jenazah tu doa tu guna. Dia solat jenazah tu doa tu guna. Kau nak mulamu dalam doa solat tadi tiancak. Sesudah itu tak boleh buat Nabi dah. Kecuali lah ada buka kubur. Bukan maksudnya doa sama macam tadi. Tapi kalau berdoa tak dibatasi, teruskan berdoa. Ya. Tak berhenti kita mendoakannya ketika diantar Allahumma firlahu warahmatullahi wabarakatuh itu silakan tak berdoakan. Tapi bukan jadi ritual yang siapa tak mampu tak awang awak dulu. Kan itu sabu ini. Beko kalau jenazah nang tu ianya nah, tak cara ahli sunnah wal jamaah nya. Kaji baunya. Kaji bau. Balik itu tu kaji lamur. Iya kaji lama tu. Batu itu tahun dulu ndak buat doang sudah itu buat kemudian. Jadi dikaji bau. Allah musta'an. Jadi faqaminun ayustajaba lakum, maka akan lebih diharapkan dikabulkan doanya kalian. Baik, ini jelas munasabahnya dengan bab yaitu tentang larangan membaca Al-Quran dalam ruku' dan sujud. Tapi apa yang dibaca? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi di waktu sujud ruku', kemudian subhana rabbiyal a'la. Jadi sangen wa bihamdi ketika sujud, kemudian diperbanyak berdoa. Nah, jadi baca 3 kali dulu, habis itu di doa. Tapi jangan lama-lama wono. Ya, mereka kalau lama banyak batuk. Nah. Iya, banyak batuk mereka. Baik. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, itu Abu Bakar bin Abi Syaibah tadi. Hadatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn Uyainah an Sulaiman, dari Sulaiman yaitu Sulaiman ibn Suhaim al-Hashimi. Qala hadatsana Yahya bin Ayyub, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Ayyub. Qala hadatsana Ismail ibn Ja'far, Ismail bin Ja'far al-Ahmasi al-Kufi. Qala akhbarani Sulaiman ibn Suhaim. Nah, ini kayaknya ada yang gugur di sini. Wa haddatsana Yahya ibn Ayyub al-Misri. Qala hadatsana Ismail ibn Ja'far al-Ahmasi. Qala akhbarani Sulaiman ibn Suhaim. Jadi bertemunya di Sulaiman ibn Suhaim. An Ibrahim bin Abdullah ibn Ma'bad ibn Ma'bad. Naam. Ibn Abbas an abihi, dari bapaknya, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qal, dia berkata, kasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitra wa ra'suhu ma'subun bi maradhihi alladhi mata fihi. Dia ada tambahan di sini keterangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkap pelindung atau kain pintunya, wa ra'suhu ma'sub, kepalanya sedang diikat dengan kain. Kalau sakit palu kan bakobek dikobek palu. Fi maradhihi allazi mata fihi, pada masa sakit terakhirnya. Setelah itu beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu. Setiga kali dia mengucapkan, ya Allah, saya sudah menyampaikan, saya sudah menyampaikan. Innahu lam yabqa min mubashshiratin nubuwah, sesungguhnya tidak ada lagi yang tertinggal dari berita-berita gembira dari kenabian, illa ru'ya, kecuali mimpi. Yaraha
al-abdus salih, yang dilihat oleh hamba yang saleh, au turalahu, atau dilihat oleh orang lain untuknya, bahwa seseorang itu ketika meninggal diperlihatkan kepada orang soleh yang masih tinggal bahwa dia misalnya masuk surga, atau misalnya diampuni dosanya, seperti tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, summa zakara bimithli hadits Sufyan. Kemudian dia menyebutkan sama dengan hadis Sufyan bin Uyainah tadi. Jadi di sini ada kalimat wa haddatsana au haddatsana Yahya bin Ayyub qala haddatsana Ismail bin Ja'far. Baik, masuk waktu saya. Alhamdulillah. Cepat sekali. Nah, kita dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu. Hayya 'alas salah. La haula wala Hayya 'alas salah. la haula. Hayya 'alal falah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. Baik, kaum muslimin kaum muslimat ya rahmati Allah SWT. Kemudian Syekh melanjutkan riwayat yang ketiga. Qala hadatsana Abu Tahir, telah menceritakan kepada kami di sini Abu Tahir, yaitu Ahmad ibn Abdullah, Ahmad ibn Amr ibn Abdullah ibn Amr ibn Sarh al-Misri. Wa Harmalah, dan Harmalah yaitu Harmalah ibn Yahya at-Tujibi, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala, dia berkata, keduanya berkata, akhbarana Ibnu Wahab, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, yaitu Abdullah ibn Wahab al-Qurashi al-Misri. An Yunus, dari Yunus, yani Yunus ibn Yazid al-Aili, an Ibn Syihab, dari Ibnu Syihab. Qala, dia berkata, hadatsani Ibrahim ibn Abdullah ibn Hunain, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Abdullah ibn Hunain al-Hashimi maulahum, anna abahu, bahwa bapaknya Abdullah bin Hunain, haddatsahu, menceritakan, annahu sami'a Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qal, berkata, dia mendengar Ali bin Abi Talib berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajidan. Rasulullah melarang saya membaca, yakni Al-Quran, dua ruku dan waktu sujud. Jadi ini dari Ali radhiyallahu ta'ala. Maknanya jelas kepada bab ini, yaitu larangan baca Al-Quran waktu sujud dan ruku. Kemudian wa hadatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala, menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala. Qala hadatsana Abu Samah, telah menceritakan kepada Abu Samah Hamad ibn Usama al-Kufi anil Walid, dari Walid yakni Ibnu Katsir. Qala hadatsani Ibrahim bin Abdullah bin Hunain al-Hashimi maulahum, an abihi, dari bapaknya Abdullah bin Hunain, annahu sami Ali bin Abi Thalib bin yaqul, dia mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qiraatul Quran wa ana raki'un aw sajid. Nabi melarang saya membaca Al-Quran sedang saya ruku dan sujud, sama dengan makna hadis yang di atas. Qala, berkata Imam Muslim, wa haddatsani Abu Bakar ibn Ishaq, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Ishaq. Qala akhbarana Ibnu Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Maryam ibn Sa'id ibn Abi Maryam al-Misri. Qala akhbarana Muhammad ibn Ja'far, telah menceritakan kepada Muhammad ibn Ja'far Gundar al-Basri. Qala akhbarani Zaid bin Aslam, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Aslam al-Adawi maulahum, an Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain al-Hashimi maulahum, an abi, dari bapaknya Abdullah bin Hunain, an Ali bin Abi Talib, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, annahu qala, dia berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qiraati fi ruku'i was sujud. Ya, Rasulullah melarangku membaca Al-Quran di waktu ruku dan sujud. Wala aqulu nahakum, tapi saya mengatakan melarang kalian. Yang saya tahu dia melarang saya. Kalian saya tidak tahu. Tapi jelas saja kalau Ali dilarang, hukum asalnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Berlaku untuk yang lain. Kemudian Syekh mengatakan, qala hadatsana Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Zuhair ibn Harb, yang tadi disebutkan sanad ini, Ibn Shaddad al-Nasa'i, Abu Khaythama al-Baghdadi, wa Ishaq, dan Ishaq yakni Ishaq bin Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahuya. Qala, keduanya berkata, akhbarana Abu Amir al-Aqadi, telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-Aqadi. Qala hadatsana Daud ibn Qais, telah menceritakan kepada kami Daud ibn Qais. Qala hadatsani Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, an abihi, dari bapaknya Abdullah bin Hunain, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, an Aliyin, dari Ali radhiyallahu taala an, qala nahani hibbi sallallahu alaihi wasallam, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, an aqra'a raki'an aw sajidan, membaca Al-Quran sedang ruku dan sedang sujud. Nah, kemudian masih dengan sanad yang lain,
Berkata Imam Muslim rahimahullah, hadatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin, saya membacakan hadis ini kepada Malik an-Nafi' dari Nafi'. Tahwil sanad yang lain, wa hadatsani Isa bin Hammad al-Misri, telah menceritakan kepadaku Isa bin Hammad al-Misri qala akhbarana al-Lais, telah menceritakan kepada kami al-Lais yani Ibnu Sa'ad al-Mahbi an Yazid bin Abi Habib, dari Yazid ibn Abi Habib. Tahwil lagi sanad yang lain, qala wa hadatsani Harun bin Abdullah, telah ceritakan kepada kami Harun bin Abdullah al-Hammal qala hadatsana Ibnu Abi Fudaik, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudaik yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abi Fudaik qala hadatsana Dhahak ibn Utsman, telah menceritakan kepada Dhahak ibn Utsman ibn Muzahim. Sanad yang lain, qala wa hadatsana al-Muqaddami, telah menceritakan kepada kami al-Muqaddami qala hadatsana Yahya wa huwa al-Qattan yani Yahya bin Sa'id al-Qattan an Ibn Ajlan, dari Ibnu Ajlan yaitu Muhammad ibn Ajlan al-Madani yang kisahnya dalam kitab Syafi'i kemudian dijelaskan. Wa hadatsani Harun ibn Sa'id al-Aili, telah menceritakan kepada Harun ibn Sa'id al-Aili qala hadatsana Ibnu Wahab, telah menceritakan kepada Ibnu Wahab Abdullah bin Wahab al-Misri qala hadatsani Usama ibn Zaid, telah menceritakan kepada kami Usama ibn Zaid. Tahwil lagi, ini sanadnya banyak. Imam Muslim ingin menyebutkan bahwa hadis ini banyak yang meriwayatkannya. Awak lawyer ya? Ya baca tapi tak faham itu Ustaz. Nah, wa hadatsana Yahya ibn Ayyub yani al-Misri wa Qutaibah yaitu Qutaibah ibn Sa'id al-Hadatsani, Abu Raja al-Baghlani, wa Ibnu Ja'far, dan Ibnu Ja'far Ismail bin Ja'far, afwan, wa Ibnu Hujur, dan Ibnu Hujur. Nah, qalu, mereka berkata, Ibnu Hujur ini Ali ibn Hujur. Hadatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail ya'nuna Ibnu Ja'far, itu Ibnu Ja'far. Qala akhbarani Muhammad, telah menceritakan kepada kami Muhammad yaitu Ibnu Amr, yaitu Muhammad ibn Amr. Qala wa hadatsani Hannad ibn Sari, telah menceritakan kepadaku Hannad ibn Sari. Qala hadatsana Abdah, telah menceritakan kepada kami Abdah yani Abdah bin Sulaiman al-Kufi an Muhammad ibn Ishaq, dari Muhammad ibn Ishaq al-Muttalibi az-Zuhri. Kullu haula, semua mereka tadi ramai ya. Baik, saya tak ulang lagi karena barangkali tidak diperlukan bagi tuan-tuan di sini. Nah, tapi perlu dibacakan. Nah, an Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, an Abi, dari bapaknya Abdullah bin Hunain al-Hashimi maulahum, an Ali, dari Ali, illa Dhahak wa Ibnu Ajlan, kecuali riwayat Dhahak dan Ibnu Ajlan, fa innahuma zada, keduanya menambah an Ibnu Abbas, termasuk dari Ibnu Abbas, an Aliyin an Nabi sallallahu, dari Ali, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum qalu, semua berkata, nahani an qiraatil Quran wa ana raki', Nabi melarang membaca Al-Quran sedang ruku'. Walam yazkuru fi riwayatihim an-nahya anha fi sujud, di riwayat mereka tidak menyebutkan ada larangan waktu sujud. Kama zakar Az-Zuhri wa Zaid bin Aslam wa Walid bin Katsir wa Daud bin Qais, tidak seperti riwayat Zuhri, Zaid bin Aslam, Walid bin Katsir dan Daud ibn Qais. Artinya ada dua riwayat, satunya menyebutkan ruku' dan sujud, yang kedua hanya ruku' saja. Maka riwayat yang pertama lebih kuat daripada riwayat yang datang kemudian. Baik, saya kira cukup dari sini karena sudah bunyi apa? Sudah bunyi peringatan. Insyaallah besok kita peringatkan kembali. Bismillah taala. Pokoknya jangan ke mana-mana. Besok kita jumpa lagi insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.